biasa, Tuhan sehat semua, bukan berkat Tuhan. Kalau saudara sekalian, tak berapa tahun yang lalu saya pernah main di gereja saudara. Waktu itu pendeta Elbonan masih calon pendeta, berarti sudah berapa tahun yang lalu. Sehingga senang rasanya bisa kembali melayani saudara-saudara, dan pasti tidak banyak yang mengenal siapa saya. Kemudian dipanggil nama saya Nugroho Yudi Umpoko. Saya pendeta di GKI Bintaro, Jakarta, karena memang masih berada di wilayah Jakarta Selatan. Seringkali jemaat umat itu salah dengan GKI Bintaro Utama yang ada di sektor 3 itu. Itu anak-anaknya Bintaro. Karena Bintaro punya 3 anak, Bintaro Utama, Maleo Raya, dan di situ GKI Gerahana. Saya main di gereja yang cukup tua, yang sudah dari tahun 70-an, sudah ada di wilayah di desa, di kampung Bintaro itu, yang utama, Jakarta Selatan. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, tema kita hari ini adalah integritas yang membangun dan menjaga keterpercayaan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin menyatakan dengan tegas bahwa orang yang berintegritas itu pasti bisa dipercaya. Pasti. Tapi tidak semua orang mau mempercayai orang yang berintegritas itu. Itu dua hal yang berbeda. Bisa dipercaya, tapi orang mempercayakan sesuatu kepadanya belum tentu. Bahkan seringkali orang yang berintegritas itu menjadi semacam batu sandungan. Orang yang berintegritas itu dianggap masalah. Orang yang berintegritas yang bisa dipercaya itu malah seringkali dianggap sumber persoalan. Saya punya sepupu. Dia seorang yang punya pangkat yang cukup tinggi di bea cukai. Kemana-mana naik motor. Sampai hari ini. Hidup sederhana, walau menurut pemandangan saya kok bahagia-bahagia saja. Nah, mungkin di antara saudara bertanya, kok bisa? Pejabat bea cukai kok naik motor kemana-mana? Ada sebabnya, saudara. Jadi beberapa puluh tahun lalu ketika dia masih bijak, uang haram pertama yang dia terima, uang haram, uang yang tidak seharusnya dia miliki, pertama kali itu dibelikan motor besar. Bisa kebayang berapa juta dia susah. Dia belikan motor besar. Nah, beberapa minggu dipakai, motor itu hilang di halaman gereja. Dari situ dia bersumpah, bertekad, aku tidak akan menerima uang. Dia dengan istrinya teguh. Tapi resikonya apa, saudara? Ditendang kanan kiri. Ya. Kadang-kadang saya telepon, gimana? Sudah di kantor bea cukai di mana? Nggak lama pindah lagi, di pingpong ke sana kemari. Bahkan ada satu tempat kantor di mana dia ada di situ, yang sepangkat dia kumpul dan kamu minta pindah nih, ganggu kami ini mau bebas maling, kami ini mau menikmati duit itu jadi susah ada kamu, udah pergilah. Beberapa orang lapor ke atasannya, Pak, tolong Pak, kami haus Pak, kami miskin Pak. Kadang-kadang dia Pak, tolong Pak pindahkan Pak. Paham maksud saya? Orang berintegritas yang bisa dipercaya itu belum tentu orang mau mempercayakan sesuatu ternyata menjadi orang yang bisa dipercaya dan berintegritas itu tidak mudah, Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, ya ini saya terus berintegritas walaupun susah itu menjadi pilihan. Lalu saudara sekalian, kata
Integritas itu berasal dari kata Latin yaitu integer. Integer apa bacanya saya tidak tahu, pokoknya integer. Artinya itu utuh, sempurna. Dan kemudian kalau dalam bahasa Indonesia menjadi integral, itu artinya nyambung ya Bapak. Iya. Dari ujung sampai pangkal itu nyambung. Dan kemudian kalau menjadi integritas, itu artinya seseorang yang dari niatnya, hati atau pikiran, lalu tekadnya dan yang dibuatnya itu nyambung. Jadi orang yang tidak berintegritas ya nggak nyambung maksud saya. Niatnya apa? Ya, tekadnya sana, yang dibuat memang ya orang yang tidak berintegritas akan mengalami hal semacam itu. Jadi mulai dari niat, tekad yang dibuat itu sinau. Sekali lagi itu bukan persoalan mudah. Saya ada sebuah cerita. Saya ambil nama tokoh, semoga tidak ada nama ini di antara salah satu saudara-saudara daripada si A atau si B. Sebutlah goblok gitu ya. Itu tidak ada ya nama itu yang di rumah, saya tidak ada ya. Ya kalau ada mohon maaf, ini saya hanya milih nama yang lebih mudah diingat. Goblok, satu hari dia bawa kapak yang besar dan tergopoh-gopoh menuju ke sebuah pohon besar yang dikeramatkan oleh banyak orang. Jadi banyak orang di waktu tertentu datang ke pohon itu lalu menyembah pohon itu. Dan bagi goblok itu nggak benar. Musrik itu ini melawan Tuhan, ini sesat. Tapi di jalan menuju ke pohon yang serem itu tadi, dia ketemu iblis. Dia bilang, nggak mudah kamu potong, langkai nyawaku dulu. Kira-kira berantem mereka. Ya terus nggak lama iblis keok. Iblis bangkit melawan lagi, kalah lagi. Dia bilang, sini iblis bilang, aduh Pak goblok, oke aku kalah. Tapi please aku mau minta syarat. Ini Pak goblok, berilah waktu sebulan, nanti baru kamu terbang. Nah lalu sebulan itu Pak goblok nasihati itu orang-orang. Nanti satu orang bertobat, Pak goblok tak kasih hadiah 500.000. Goblok oke deal, 1 bulan ya, kalau enggak terbang. Oke. Nah sudah, Pak goblok pun memulai menasihati orang-orang yang menyembah pohon itu. Ya, dalam hati Pak goblok mengatakan, nah iblis, ada nggak ada dia, aku tetap menasihati. Nah, paling pembohong namanya iblis kan betul ya, iblis adalah raja penipu kan gitu misalnya. Nggak ada dia, nggak ada dia, saya nggak peduli. Satu hari ada satu orang bertobat. Lalu goblok pulang. Waktu tidur kok kepalanya ganjil-ganjil apa di bantal, lalu dia buka bantal. Ada uang berapa saudara? 500.000. Bener ya iblis ya. Baik juga iblis. Lalu dia terus melayani sampai suatu ketika ada 6 orang bertobat saudara. Dia buru-buru pulang buka bantal. Wah, dapat berapa saudara? 3 juta. Wah, dia semangat. Makin banyak orang bertobat saudara. Makin banyak duit yang dia terima. Sampai tiba waktunya hampir 1 bulan, ya seminggu lah katakanlah. Satu hari dia membuat bertobat seseorang, lalu dia pulang seperti biasa ya, duit udah banyak jadi agak santai-santai, nggak buru-buru gitu ya. Sampai di rumah masuk kamar dia buka bantal. Zom, kok nggak ada duitnya, kok nggak ada dia nih. Dia pikir nggak apa-apa, paling nanti dirapel. Oke, dia terus melayani. Ada 3 orang yang bertobat, kan lumayan. 1 tambah 3, 4 berarti 2 juta. Dia buka, iya nih, kok nggak ada hadiahnya lagi. Terus waktu berjalan, yang bertobat makin banyak, hadiahnya nggak cair-cair. Suatu ketika marahlah goblok. Apa yang dia punya, dia asah lebih tajam lagi. Dia katakan, aku tebang betul tuh pohon.
Lalu terkokoh-kokoh dia menuju ke pohon itu seperti waktu itu di jalan ketemu siapa saudara? Iblis. Sama, Iblis mengatakan, nggak segampang itu loh, nggak segampang itu. Berantem mereka saudara, bet. Terberitahulah siapa? Goblok, saudara. Kalah gobloknya. Wajib lagi, geletak lagi goblok. Sampai berapa kali goblok udah babak belur dan akhirnya goblok nyerah. Sambil kegosan. Aku kok bisa kalah dengan si Iblis? Iblis tertawa dengan bangga dan mengatakan, nah, bedamu dulu dengan sekarang adalah niatmu, goblok. Dulu ketika kamu mau nebang pohon ini, niatmu tuh tulus. Tapi sekarang niatmu kan karena hadiah toh. Kamu kan karena buntingan hadiahmu kan. Maka kuasa Tuhan yang ada padamu langsung zero. Nah, Allah berkuat. Itulah integritas. Sesuatu yang harus diperjuangkan, sesuatu yang harus dipertahankan. Bahkan bagi kami para pendeta, integritas itu dicoba terus dilekatkan. Bapak pernah memahami kan kenapa kami pakai collar, white collar? Ini simbol apa sih? Penang anjing. Kami hanya anjing yang diikat agar tidak banyak gaya, yang harus menggonggong ketika domba Tuhan diganggu, yang diharapkan maju paling depan ketika serigala datang agar babak belur dan mengorbankan diri. Dan hanya seekor anjing yang titik-titik waktu sang tuan hanya bawa sisa makanan dari restoran. Betul nggak? Anjing saudara senang nggak kalau dia melihatnya sisa makanan saudara? Senang nggak saudara? Itulah kami. Hanya anjing kami. Tapi saya bangga dari anjingnya Tuhan. Apalagi segede ini saudara. Agak amat itu agak gede anjingnya. Ini baru kali ini aku dengar pendeta gak ngomong gitu ya. Itu salut tadi. Ya, saudara, kami hanya seekor anjing yang diikat dengan penang ini, dengan rantai yang besar agar kami terbatas. Ini unik nih, nggak tahu nih. Mulut kami tidak sembarangan. Teriak, gonggong, marah-marah, dan seterusnya. Ikat di leher. Saya lagi agar kami terbatas. Integritas memang sulit untuk dijaga. Dan harus semacam inilah kami terus diingatkan. Barangkali saudara beberapa kali melihat pendeta kalau lagi menahan marah itu, dia akan memegang apa saudara? Leher. Sebetulnya untuk mengatur ujuman anjing. Itu tidak pantas untuk marah. Aku tidak pantas untuk. Tidak banyak yang pantas. Maka seringkali memegang pen. Saudara mau pakai? Silakan. Ya, Bapak saudara sekalian, berintegritas bukan sesuatu yang mudah dan itu dicontohkan dalam bacaan kita hari ini. Di mana ada seseorang yang 38 tahun tidak menyerah untuk mencari kesembuhan. 38 tahun tidak menyerah mencari kesembuhan. Tapi Bapak saudara sekalian, sebetulnya diceritakan itu bukan si sakit. Bukan si sakit itu. Kenapa si sakit itu mau 38 tahun ada di tempat itu walaupun selalu gagal? Karena si sakit selalu menjadi saksi bagaimana Tuhan menyembuhkan. Jadi sebetulnya bukan cerita tentang si sakit.
yang memang ya oke, dia setia beberapa tahun menunggu kesempatan. Tapi sebetulnya yang diceritakan adalah Tuhan yang dengan setia. Terus setiap waktu mengutus malaikat, ayo waktunya digoncang, goyang, kira-kira gitu. Akhirnya goyang, orang pertama sembuh. Terus Tuhan melakukan itu. Tuhan ingin menunjukkan bagaimana mujizat itu ada, pertolongan yang shortcut itu ada, yang mudah itu ada. Tuhan ingin menunjukkan itu integritasnya sebagai Tuhan yang disembah adalah Tuhan sangat menyembuhkan. Tapi Bapak Ibu, saya ingin sampaikan fakta unik. Bapak Ibu yang pernah ke Israel dan pernah ke Kolam Bethesda, Bapak Ibu apa yang dijumpai di sana? Reruntuhan kolam Bethesda. Yang di sebelahnya gereja Itali, yang kalau saudara suaranya pales tapi bisa jadi merdu, mungkin yang Bapak Ibu pernah ke Israel. Di sana kira-kira 20 meter di bawah pagar itulah kolam Bethesda. Ya masih ada airnya, masih ada sisa-sisa kuil-kuil yang bagus itu masih ada. Tapi kenapa tidak direnovasi oleh pemerintahan Israel? Atau pertanyaan yang ekstrim adalah gini, kenapa tidak ada lagi cerita malaikat bergoyang dan orang disembuhkan? Kok kenapa dihentikan? Karena saudara pernah bertanya seperti itu, atau saudara pas kebetulan ke Israel di Bethesda dan saudara sakit, dan saudara sambil pegang pagar melihat ke bawah, seandainya itu bergoyang akan lompat dan aku akan sembuhkan. Mungkin ada yang berpikir gitu. Kenapa dihentikan? Karena Bapak Ibu saudara sekalian, seperti yang tadi saya katakan, yang setia bukan si lumpuh, yang setia adalah Tuhan. Tapi saya menduga Bapak Ibu saudara sekalian, manusia menjadi bergeser pemahamannya. Manusia jadi bergeser berpikir bahwa yang menyembuhkan adalah air kolam itu. Padahal sebenarnya siapa yang menyembuhkan Bapak Ibu? Tuhan. Harusnya Tuhan yang dipuji, harusnya Tuhan yang dinanti. Dan mungkin secara ekstrim harusnya kita berpikir ada air bergoyang, nggak ada air bergoyang, aku yakin tetap disembuhkan karena yang menyembuhkan adalah Tuhan. Dan hari ini bacaan kita diajarkan tentang Tuhan yang memiliki integritas, tidak mau bergeser sedikit pun, agar kemuliaannya diambil alih, sehingga orang berpikir, oh yang nyembuhin air nih, oh yang nyembuhin doanya nih, doanya Pak Pendeta nih, pendetanya yang dicari-cari, akhirnya kolamnya yang dicari-cari. Padahal Tuhanlah yang menyembuhkan. Dan hari itu Tuhan Yesus menunjukkan, mengajarkan hal itu. Maka dia bertanya, mau sembuh? Tak Tuhan yang dimuliakan. Tuhan tetap memiliki integritas yang selalu pantas untuk dipercaya, selalu pantas untuk dimuliakan, untuk disanjung, untuk diceritakan kepada semua orang bahwa Tuhanlah sang penyembuh. Itulah makanya tanpa ada goncangan air, si lumpuh yang sudah 38 tahun itu tetap sembuh. Dan ketika saat ini tidak ada lagi kolam Bethesda yang dimanfaatkan orang mencari kesembuhan dengan cara menunggu air bergoncang, kesembuhan tetap ada, mujizat tetap ada, pemulihan tetap ada. Barangkali saudara pernah mendengar cerita itu, barangkali saudara meminta ada tempat untuk bersaksi, mungkin di antara saudara pun juga akan datang ke depan dan bersaksi, saya pun disembuhkan oleh Tuhan dengan caranya yang ajaib dan seterusnya. Memang betul, bukan doa pendeta itu, bukan kalian dokter ini, bukan air yang bergoncang, bukan, tapi adalah Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan menjaga integritasnya untuk tetap bisa dipercaya.
Sekali lagi Bapak Ibu saudara sekalian, berintegritas dan bisa dipercaya memang bukan persoalan yang jadi seperti kalau Bapak Ibu suka bercocok tanam lalu menanam di musim kemarau. Menanam di musim kemarau ya susah sekali kok, nggak tumbuh ya. Sudah cukup disiram tapi karena panas teriknya sedemikian rupa jadi nggak tumbuh. Tapi bagi yang suka tanaman, dia akan terus bertahan dengan mengurus tanaman itu sampai satu saat musim hujan datang. Dan ketika musim hujan datang, tanaman itu akan dengan cepat tumbuh dan terus membesar. Barangkali itulah tantangan kita hingga hari ini. Tetaplah memiliki integritas, tetaplah bisa dipercaya walaupun tidak banyak orang lalu mempercayakan sesuatu kepada saudara. Seperti sepupu saya tadi, orang yang berintegritas dan bisa dipercaya tapi ditendang kesana kemari, hidup dalam kesederhanaan walaupun happy, dan dia pun ketika saya tanya kenapa sih repot-repot begitu, dia mengatakan gini loh mas, nanti kalau tua aku tuh pengen tidurnya makan nggak perlu pusing duduk ber-KPK, nggak perlu pusing ini bagian penting yang terakhir. Merasa bersalah, iya duit apa? Mobil itu uang harta, rumah ini uang harta, istri uang enggak, istri yang di sana ya, perempuan simpanan ini mana uang harta dan lain-lain. Nurani saudara tetap akan berbicara. Maka mari belajar berintegritas dan percaya walaupun itu bukan perkara. Saya tutup dengan sebuah cerita ini. Di masa kecil, saya lahir besar di Solo. Dan di Solo itu ada atraksi pinggir jalan. Yang pertama itu orang ibunya lagi ngepek, topeng monyet itu loh Pak. Tapi ada lain atraksi yang ditunggu anak-anak seperti saya ketika usia 5 tahun 10 tahun adalah reok. Nah yang menarik itu adalah reok kalau sudah mulai main api. Jadi punya tanah kayaknya ya, kumpul punya tanah atau kalau bensin ya nggak mungkin ya. Punya tanah subur-subur dulu. Nah yang menarik buat saya ketika itu ada seorang anak kecil yang bawa tongkat obor begitu, lalu dia lari gitu. Nah si reok ini orang yang disebut kerasukan sebetulnya hanya sirkus saja, menyemburkan api itu, mengejar anak ini untuk menyalakan obornya itu lalu nyala, nanti dimatiin lagi, terus anak ini joget-joget, lompat sana lompat sini gitu, lalu disembur api lagi, lalu nyala. Nah biasanya ditawari, ayo siapa mau disembur api? Ada yang mau nggak kira-kira? Buru-buru, kena rambut rontok repot. Ya, saudara, kita sih senang ya melihat orang disembur api ada yang berani. Kalau kemudian kita sering nyoba kok jadi nggak cukup berani. Kenapa ya? Sudah pasti anak itu latihan, terlatih, dan ini dia. Anak itu punya trust kepada si penyembur itu. Barangkali ya keluarganya atau mungkin bapaknya kali yang nyembur api itu ya barangkali bapaknya. Jadi mereka sudah klik-klikan yang nggak mungkin membahayakan si anak yang bawa obor disembur itu. Nah Bapak bisa sekali untuk bisa dipercaya semacam itu. Saya yakin prosesnya tidak mudah. Ada latihan, ada gagal, ada celaka, salah sembur, atau pas jembur anginnya ke arah dia sendiri, apinya bakar rumahnya sendiri, barangkali ya ada salah. Tapi
mereka melakukannya terus. Yang motivasinya itu untuk mendapatkan uang dengan resiko yang begitu. Mereka dengan penuh keberanian melakukan hal yang beresiko itu. Berintegritas dan dipercaya memerlukan pengorbanan. Tapi poin terutama di sana adalah karena kita bisa dipercaya. Bapak Ibu saudara sekalian, belajarlah percaya pada Tuhan dan belajarlah mempercayakan kepada Tuhan. Nah, dari sanalah kita belajar untuk bisa dipercaya. Dan orang, walaupun tidak banyak orang mau, tapi tidak jadi soal. Yang penting apapun yang terjadi saudara bisa dipercaya. Karena integritas yang saudara miliki. Amin. Amin.